Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Seperti biasanya kami akan bercerita tentang keajaiban berselawat kepada baginda Rasulullah. Sebelumnya yang akan kami sampaikan kisah-kisah yang kami ceritakan dari yang pertama sampai tentunya berkelanjutan ini banyak diambil dari kitab ini, Sa'adatud Darain. Ini namanya kitab Sa'adatud Darain fi Sholati ala Sayyidil Kaunain, karangan dari Al-Qadhi Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ini namanya Sa'adatud Darain. Kemudian oleh kami dialihkan bahasa. Di sini adalah terjemahan kami diambilkan dari beberapa referensi. Ini kitabnya adalah atau bukunya bernama Aku Cinta Sholawat yang disingkat dengan Akinsa. Kami cetak tahun 2017 atau 1438. Jadi kisah-kisah sholawat yang sering kami sampaikan di media-media itu adalah bersumber dari beberapa referensi yang kami bentuk buku terjemah di sini sudah kami cetak. Di antaranya adalah di sini kami menceritakan dulu ada seseorang yang mana seseorang ini bernama Syekh Abil Hasan bin Al-Haris Al-Laisi. Ini adalah termasuk hamba Allah yang istiqomah baca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu saat hampir Lebaran, Abil Hasan ini mendapat cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mempunyai apa-apa. Artinya yang mau dimakan, yang mau diminum tentunya, dan juga apalagi hari raya. Pakaian-pakaian harus serba baru. Makanan-makanan tentu harus melebihi atau berbeda dengan hari-hari biasanya. Tentu memerlukan biaya yang banyak. Pada saat itu Abil Hasan sudah hampir Lebaran. Tapi oleh Allah masih belum diberi rezeki untuk kebutuhan-kebutuhan hari raya itu. Sampai malam hari rayanya. Malam hari raya pada saat itu belum mempunyai apa-apa. Namun ada peristiwa yang sangat mengejutkan. Di awal malam, yaitu malam hari raya, sekitar jam 8, ada ketukan pintu dari luar. Dan seakan-akan dari bunyinya bukan hanya satu orang tamu yang datang, rombongan. Mengetuk pintu dan diawali dengan uluk salam atau manggil salam. Kemudian karena Abil Hasan ada di dalam, pintu itu dibuka, ternyata ada beberapa orang laki-laki yang membawa barang bawaan beraneka ragam. Bukan hanya makanan, tapi beraneka ragam makanan dan juga minuman, tentu pakaian-pakaian yang diperlukan oleh Abil Hasan sekeluarga, khususnya anak-anaknya. Jadi Abil Hasan Al-Laisi terkejut dengan kejadian ini. Sempat-sempat dia bertanya, ada apa ini? Kok seperti ini? Ternyata ada sebagian rombongan bercerita atau memberi alasan kepada tuan rumah yaitu Abil Hasan kenapa beliau atau mereka-mereka datang menamu di tengah malam. Dia berkata, pada suatu saat saya bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya salah satu rombongan. Rasulullah berpesan, kamu pergi ke rumah Abil Hasan. Karena sekarang dalam kefakiran, tidak punya apa-apa. Bawalah kebutuhan-kebutuhan, termasuk sandang dan pangan tentunya. Yang mau dimakan khususnya untuk hari raya,
dan juga yang mau dipakai sebagai baju baru pada hari raya. Jadi semuanya lengkap, dilengkapi. Ini adalah alasan mereka datang ke rumah Abil Hasan Al-Laisi ini adalah karena disuruh oleh Rasulullah. Tadi ada salah satu rombongan bermimpi Rasulullah disuruh mengunjungi rumah Abil Hasan dengan membawa segala bekal. Segala kebutuhan Abil Hasan khususnya kebutuhan-kebutuhan pada hari raya itu. Nah, diterima oleh Abil Hasan semuanya, oleh-oleh diterima, apalagi memang pada saat itu memang masih belum siap untuk menghadapi hari raya esok. Jadi baju-baju langsung dibawa ke tukang jahit karena tentu bukan baju yang langsung jadi. Jadi entah Allah alam dalam kitab Sa'adud Darain itu malam hari raya masih ada kesempatan waktu untuk menjahit baju itu. Dan Abil Hasan masih sempat berpesan kepada tukang jahit, maaf tukang jahit, dahulukan baju anak-anak dulu karena anak-anak kami sangat memerlukan untuk berpakaian baju baru pada hari raya besok. Alhamdulillah tentu keberkahan sholawat, keberkahan Rasulullah semuanya sudah siap. Artinya dengan waktu yang relatif singkat, baju-baju khususnya baju anak-anak oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk siap dipakai besok pagi. Ini adalah kisah tentang keajaiban sholawat yang mana mereka mempunyai baju baru berkah dari sholawat itu. Kemudian di antara juga kehebatan dari sholawat ini tentu kita sudah bukan asing lagi. Di sini dikatakan dalam cerita yang diambilkan dari Sa'adud Darain juga halaman 175. Di sini ketika Syekh Khalad bin Katsir menghadap detik-detik kematiannya, orang-orang yang ada di sekitarnya menemukan kertas yang ada di kepalanya. Di kertas itu tertulis, orang ini bebas dari neraka. Ini hebatnya ya. Para tamu merasa kagum dan bertanya kepada keluarga, apa amalan dari Syekh Khalad bin Katsir ini? Ia selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap Jumat sebanyak 1000 kali. Ini barokah selawat selain dari tadi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk menghadapi hari raya, diberi kebutuhan-kebutuhannya oleh Allah, diberi kemudahan baik itu berupa sandang ataupun pangan. Di sini berkaitan dengan kematian seseorang. Syekh Khalad bin Katsir pada saat itu nazak ternyata ada tulisan. Langsung bacanya orang ini bebas dari neraka. Ternyata setelah ditanyakan kepada keluarga, kenapa kok ada seperti ini? Kok aneh? Padahal bukan keluarganya yang nulis ini. Ini tulisan ajaib. Tulisan ajaib yang bukan dari pihak keluarga tentunya. Artinya moro-moro ada. Setelah ditanyakan, karena barokah sholawat, barokah Rasulullah, sehingga orang ini diselamatkan oleh Allah dari neraka. Karena barokah pertolongan dari Rasulullah, karena selalu berselawat, khususnya di malam Jumat, dia membaca sebanyak 1000 kali sholawat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita istiqomah baca sholawat. Insya Allah terus bersambung tentang masalah kisah keajaiban sholawat ini. Dan insya Allah kapan-kapan akan kami ceritakan tentang kumpulan sholawat yang berupa kitab Dalail Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.